Saya Jadi pensiun udah berapa tahun? pensiun udah 5 tahun, Pak. 5 tahun. Nah, istri- Selama 5 tahun tuh apa kegiatannya? Kegiatan sama 5 tahun ya itu, Pak. Ada sedikit kerja di swasta. Bidangnya? Di swasta di PT Munik, pelayaran Apa? juga. Oh, pelayaran. Nah, tapi setelah itu 4 tahun, nah, mundurkan diri, Pak. Kenapa? 4 tahun diminta suruh mengundurkan diri. Oke. Jadi itu yang saya alami, dan saya kebetulan istri saya juga meninggal di tahun 2016, Pak. 2000? 2016. Setelah itu saya married lagi, hanya berjalan 4 tahun. Seperti apa kata orang Jakarta, ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Gitu. Ada uang abang, Disayang, tidak ada uang. abang ditendang, Pak. Gitu, Pak. Oh, berarti kayak di YouTube. Iya. Bener dong. Bener. Jadi kalau lagunya jangan sampai 3 kali, Pak. Kalau 3 kali kita tendang aja, Pak. Nah itu, Pak, yang saya alami sekarang ini, sehingga saya terbebani dengan perekonomian, Pak, sekarang ini. Saya mau menginginkan apa yang seperti kata Bapak, tidak bekerja tapi kita bisa menghasilkan 10 M, Pak. Kalau bisa 1 hari, kalau bisa kan? Iya. Nah gitu, Pak. Terus apa lagi hajatnya? Hajat ini baru 2 itu, Pak. Karena terus yang ketiga ini keluhan juga, barangkali mungkin aset investasi saya sudah agak berkurang. Karena untuk menopang daripada kehidupan saya ini, Pak. Tanah sudah kejual, terus rumah sudah kejual juga. Yang tinggal sekarang 1 ini rumahnya anak saya ini dengan rumah saya yang saya tinggal. Nah, kita berangkat dari hal itu, Pak. Ya sudah, kalau saya lihat, kalau kita banyak ngasih utang orang, ya udah diamin aja, ya Pak. Daripada kita tagih stres, Pak. Iya. Siapa tadinya dia jadi pengemis, sekarang balik, Pak, kita yang jadi pengemis kan gitu, Pak. Udah. Oh Saja. gitu. Iya, Pak. Kita minta sudah jadi kayak pengemis kan gitu, Pak. Dianya udah kayak raja, lebih galakan dia gitu kan. Padahal duit kita di dia. Iya, duitnya kita di dia. Ya itulah kondisi keadaan orang kali. Apakah ini orang Lombok atau orang apa, saya nggak tahu. Ambil. Itu aja. Terlalu percaya juga saya memberikan pada orang, dan sudah banyak sekali udah menasihati. Sampai berapa Pak duitnya di luar, Pak, berceceran? Kececer sampai hampir 50-an, Pak. 50 juta? Ya, Wow, lumayan. bukan lumayan, Pak, kalau buat saya berharga, Pak, orang pensiunan, Pak. Ya kan? Lumayan, Pak. Aduh, sayang banget. Lumayan sekali tuh, Pak. Jadi Bapak nikah sempat 4 tahun tinggal di Jakarta dong, bukan tinggal di Lombok. ETMB, Pak, di Lombok, Pak. Oh, jadi istrinya dibawa ke Lombok. Nah, orang istrinya, Jakarta. Ya, dari Lombok. Istri kedua dari Banyuwangi, Pak. Istri pertama dari Banten, Pak. Istri pertama dari Banten. Banten. Ada keturunan Banten dari Kiai Mansur. Yang kedua dari Banyuwangi. Oh, yang kedua dari Banyuwangi. Ya. Yang meninggal? Yang pertama, Pak. Oh. Saya pertama meninggal, terus Pernikahan berapa tahun tuh, Pak, yang pertama? lama, Pak, dari 88 sampai 88. 88 sampai dengan 2000, 88 2000 sampai 2016. Oh iya iya. Cukup lama, Pak. Nah, ini yang dari Banyuwangi Banyuwangi 4 tahun. 4 tahun. Iya, Pak. Bisa bertahan 4 tahun, apa tuh, Pak? Ya. Ilmunya, itu. Pak. Ada uang. Abang sayang, nggak ada uang. Abang ditendang. Ya udah, haleluya namanya, Pak. Haleluya. Haleluya. Ketawa. Berarti sehat kamu ya. Sehat. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ada dia. Haleluya. Minta wahak. Minta uang. Oh iya. Pak, Bapak tertarik ilmu RDA yang mana, Pak? Kok Bapak bisa maksain jauh-jauh dari Lombok ke Bogor? Ya, apa Pak, yang tertarik, Pak, ilmu RDA? Tertariknya ini karena duit, Pak. Doa, usaha, istiqomah, Pak. Bukan istiqomah nih, istri 3 1 rumah lagi, Pak. Bukan, Pak. Jadi Apa? istiqomah. Istiqomah. Bukan istiqomah, tapi istiqomah. Istiqomah, ya. Istri 3 1 rumah, bukan, Pak. Jadi kami berniat itu, dan kebetulan ada teman
yang menyampaikan, dia pun juga belum pernah sini, itu kayaknya di YouTube ada itu. Apa saya bilang, aduh bingung, terus coba buka, terus menceritakan itu, nanti bisa kita bisa bangkit kembali lah dari tidur gitu lah. Dan arti kata kita juga bisa mendapatkan ya kan apa yang kita inginkan. Ya sekarang terus terang aja Pak, kalau kami ini dulu ditanam di ASDP ini kan, oleh saya sebelum mau berhenti dari SDP, pensiun dari SDP, direksi saya mengatakan, kamu tetap waspada dan harus ASDP, akan senang di saat pensiun, dan gitu. Tapi jangan sampai kena penyakitnya ASDP. Apa tuh? Asam urat, stroke, diabetes, pikun, baru lagi. Ya itu ASDP. Asam urat, stroke, diabetes, pikun, Pak. Susah, tamat sudah kita. Tapi akhirnya juga STP juga Pak. Apa tuh? Aku sampai di pemakaman kan itu. Nah itu Pak. Nah saya memang dulu sempat juga sampai di orang satu di Kayangan Tututanu, Ketapang Gilimanu, terakhir di Ketapang Gilimanu dan Pontianak, serta di Selayar Pak. Selayar Ujung Padang itu Pak. Iya. Ya tapi ya gitu Pak, namanya juga uang setan dimakan jin kan susah Pak. Ada sedikit kan. Udah habis Pak, datang teman-teman dari Jakarta, oh ya sudah habis Pak kan itu Pak. Ya belum sempat nyimpen banyak sih gitu Pak. Iya. Tapi alhamdulillah masih ada investasi. Jadi Bapak ini agamanya Kristen Protestan, Kristen Katolik? Alhamdulillah saya Islam Pak. Islam. Dan saya mau maaf Pak. Apa? Izinkan, mohon maaf, saya Islam tapi saya terus terang aja Pak. Al-Quran tidak bisa baca Pak. Oh, dari lahir? Dari lahir Pak. Islam dari lahir? Iya Pak. Nah ini ikut agama apa? Islam Pak. Islam juga? Iya. Dari lahir? Dari lahir. Oh. Maaf ini Pak, ini beliau dulu Nah kalau istri yang pertama dulu meninggal? Islam Pak. Islam. Iya. Istri yang kedua kemarin yang Islam juga. melarikan diri? Islam melarikan diri tanpa pesan dia Pak. Udah. Sekarang nggak tahu di mana dia Pak. Ya kan udah. Nah, itu kalau kita dendam kan dosa Pak. Biarin aja. Nanti Allah yang akan hukum. Ini gitu aja Pak. Karena kemarin sempat saya pertahankan untuk tidak terjadi perceraian, tapi ngotot, bagaimana lari juga ya udah. Kemarin saya usulkan udah minta diceraikan di pengadilan agama, dan insya Allah sambil menunggu katanya suruh, karena gaib istri tidak ada jadi nunggu berita panggilan berikutnya. Ya. Nah, cuman ini sekarang kan ini kalau saya lihat yang kedua ini kan sangat sekali ya kan materialistis atau bagian sosialita lah hidupnya barangkali mungkin Pak. Ya habis sudah, sampai sertifikat pun saya punya digadai. Sertifikat? Iya. Wow. Rumah pun sudah. Untung alat kelamin Bapak nggak digade. Hampir Pak. Nyaris. Nyaris Pak. Nyaris. Ya mau apa aja Pak, sampai sekarang juga nggak bisa bangun. Alat kelamin? Waduh. Itu yang saya takutnya itu kan Pak. Itu apakah boleh nanti saya bawa saya ajarin mendatangkan negatif? Kapal derek ya, untuk derek alat kelamin. Pemikiran negatif saya ini apakah dibuat atau enggak kan gitu aja Pak? Janganlah. Ya. Diderek aja. Diderek Pak ya. Pakai kapal tongkang. Betul. Bos, ajarin bos. 1, 2, 3. Ajarin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ajarin. Ya. Bapak nyambung dari Pak Haji. Nggih. Kok bisa nggih? Jawa. Orang tua Jawi. Orang tua Solo Pak. Ibu juga Solo. Solo. Nah, cuman saya larinya di Kupang. Biasa anak kolong Pak. Masih lari kan nggak tetap. Ya. Ada 3 hal yang dibekalkan Pak Haji ke Bapak untuk bisa hajat Bapak bisa terkabul. Amin. Yang pertama kali sebelum pertama itu adalah kita harus bikin takjub Allah. Takjub Allah. Iya. Supaya Allah bikin takjub kepada kita juga. Iya. Itu yang pertama sekali di situ. Ya. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang, solusinya dengan bikin takjub Allah. Apapunnya perbuatan kita harus terbaik. Betul. Harus ekstrim,
harus maksimal, Ya. harus luar biasa. Luas. Tidak bisa biasa-biasa saja. Udah. Dia maunya di atas, Pak, ini gimana? Ya udah, naik. Di bawah takut reaksi katanya. Iya, Ya. naik. Apa ya? Jadi itu utama di situ. Iya, iya, iya. Yang dasarnya. Jadi yang pertama, Bapak, pesen yang disampaikan Pak Haji pada kita pertama kali itu adalah kita harus menerima ketetapan dan takdir yang Allah Berikan. kepada kita. Siap. Apapun Siap. Siap. ketetapan Allah, baik itu yang positif maupun Negatif. Negatif. yang baik. Yang baik juga. Nah, Oh. jadi apapun keputusan Allah itu pasti yang Terbaik. buat Betul. kita. Tidak ada yang baik dan negatif, Iya, jelek. positif dan negatif tidak ada. Pasti baik dan positif. Positif. Jangan bilang baik dan buruk. Jangan positif dan negatif, kan ucapan adalah doa. Jadi baik dan positif, jangan baik dan negatif. Baik dan positif. Iya. Jadi apapun yang Allah tetapkan kepada kita saat sekarang, apapun kondisi yang Bapak hadapi sekarang, itu semua sudah atas seizin Allah. Allah. Yang melarikan diri pun itu sudah seizin Allah. Itu pun terbaik buat Bapak, pasti Terbaik dari yang baik, Pak ya. terbaik dari yang Baik. baik. Kondisi kakak juga diterima dengan lapang dada, karena menerima ketetapan dan takdir Allah itu termasuk dalam rukun iman yang keenam. Salah satu rukun iman itu adalah menerima ketetapan takdir Allah yang diberikan kepada kita. Oke. Karena kalau kita tidak menerima, kita akan menyalah-nyalahkan, Iya. menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan saudara, Iya. menyalahkan keadaan, bahkan kita bisa menyalahkan Allah. Allah tidak adil, saya dibikin begini. Itu dampaknya itu yang tidak boleh. Boleh. Kenapa Pak Haji ini menjadi utama? Tidak boleh protes Iya. kepada Allah. Maka kita harus menjadi manusia yang Legowo. legowo. Iya. Artinya apa Pak legowo Pak? Menerima apa adanya, Pak. Ya, atau artinya lapang dada. Lapang dada. Ya. Jadi kalau lapangan tuh luas banget, nggak ada dinding-dinding. Karena kalau ada dinding ditendang terus mantul, Alhamdulillah. ditendang terus mantul. Sakitnya ntar di sini. Iya. Tapi kalau legowo Lepas. lepas, ditendang terus. Iya, Pak. Saya merasakan ini, Pak. Kenapa di waktu saya dalam kondisi usia sudah tua mendapatkan hal kayak begini, saya juga mungkin kesalahan dan kekeliruan saya dalam menghadapi kehidupan. Bapak nggak salah, yang salah saya. Emang saya doain biar Bapak mentok. Karena kalau Bapak nggak mentok, nggak datang ke RDAY, salahin saya aja. Jangan disalahin nasib. Nasib Bapak begini, saya yang disalahin ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Maka kenapa ini ditekankan betul ini Pak? Kita biar lapang Dada ya. Sampai jeli bos, sampai jelas bos. Jadi harus lapang dada, terima semua ketetapan Allah. Iya. Karena kalau enggak itu tadi, Bapak pasti mengeluh. Betul. Menyalahkan diri sendiri, dosa Iya. saya apa ya Allah. Betul. Jadi terus sedih akhirnya. Iya. Dengan ini menutup rezeki Pak. Oh gitu, Pak. Iya. Jadi harus dilepas benar-benar. Semuanya ya. Dilepaskan. Pasrahkan ke Allah. Terima kasih Allah. Allah memberikan saya yang terbaik seperti sekarang ini. Selalu disyukuri. Jadi lanjutan dari ilmu Pak Haji yang pertama tadi adalah dasarnya kita harus menjalani. Jalani saja. Ketetapan Allah ini jalani. Betul. Dengan senang hati. Karena kata Allah di Al-Quran, hidup itu adalah senda gurau dan
permainan. Oh. Gojek, Pak. Iya, iya. Nggih ta? Iya. Basa Jawa Solone gojek Iya, kan. iya. Iya, iya. Nggih ta? Gojek guyon. Jadi nikmati saja. Disyukuri. Iya. Karena kalau kita bersyukur Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Amin, Dan subhanallah. ditingkatkan Amin, amin. nikmatnya. Amin. Dia harus syukur. Iya. Terus dinikmati. Mati. Dinikmati itu berarti dengan dijalani dengan senang hati. Iya. Jadi dijalani apa yang Allah takdirkan pada kita sekarang ini, karena kita kondisi seperti ini sudah ditetapkan oleh Allah. Allah, ya. Skenarionya sudah ditulis oleh Ya. Allah. Iya. Sehingga kalau kita melihat film sinetron itu ada yang perannya peran jadi Antagonis. antagonis. Ya. Wah, mati. Toro Morgan. Toro Morgan. Yang Toro Morgan. gondrong. Nah, Toro Morgan. Sumuran bapak kali. Toro Morgan. Dia tuh kalau main antagonis. Tapi kalau dia nggak main film, baik, lembut, ramah. Oh gitu. Baik, lembut, ramah. Iya, iya. Nah berarti hidup ini adalah panggung sandiwara. Iya. Ibarat kalau di Al-Quran, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Nah kita kadang enggak. Gojek kalau bahasa Solonya Pak. Gojek, apa artinya? Gojek. Gojek. Oh guyonan. Gojekan. Oh iya. Lanjut bos. Ya, jadi Iya. dijalani, disyukuri. Gitu. Dengan kita bersyukur kita akan mendapat nikmat yang Baik. baik lagi. Terus dinikmati. Berarti apapun kondisinya kita dengan senang hati. Senang. Lawannya apa yang tidak boleh Pak Haji? Tadi itu dijalani, disyukuri, dinikmati. Lawannya kita nggak boleh mikir. Kapan ya terus-terus ngene iki? Doiku. Ngopo aku pada aku kudune tuwa wayah menikmati kok. Betul Nggak sekali. usah dipikir. Kembali dijalani. Jangan dipikir. Iya. Nanti pasti ada ujungnya, pasti ada Iya. hasilnya. Iya. Jangan mikir, jangan ngeluh, Ngeluh, betul. dan jangan komen. Ngomeni diri sendiri, ngomeni keadaan, ngomeni konco-konco, ngomeni siapa saja. Betul. Keadaannya selalu dikomentari. Keadaan kita pun dikomentari terus, akhirnya timbulnya ngeluh. Maka nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Iya. Jadi, Bersih. iya. Kayaknya ada di 18 ini, Pak ya. Oh, itu iya, Iya. mesti bahasanya ke situ. Pertama kalinya kan terima dulu. Betul. Kalau kita sudah menerima dengan lapang dada, dengan legowo, semeleh, kita Betul. bisa menikmati hidup apapun kondisinya. Ya karena kita ini mungkin lupa, Pak. Dokter manusia ini kan biasanya lupa, Pak. Kita cuma 3 jari kok, Pak, ya kan? Nah, kalau pertama dengan 3 ta, ya, Pak. Kalau sudah tata, orang tuh senang dipuji-puji, bagus kan. Kedua pasti uangan, Pak. Ketiga udah gini lagi, Pak, cewek kan. Itu, Pak. Biasanya begitu, itu yang membuat kita lupa, Pak. Nah, Syukur. Bapak kalau mampir di Solo kita akan bersyukur sekali. Itu Betul. Bapak sesekali melihatnya di itu di Ring Road Utara, ya. Mojosongo. Masih sering ke Solo? Saya gini, Pak. Oh, Jadi dari dari kecil saya bukan nggak pernah lihat Solo, Pak. Oh, dadat Solo. Nah, karena bapak orang tua yang Solo, tapi kita lamanya di Bali sama. Di situ ada penampungan. Jadi Solo itu orang yang berkeliaran nggak jelas, Ya. orang terlantar, Betul. masukkan di partinya PMI. Di situ ditampung, ada orang tua nggak terawat, ada orang gila, ada orang ini dirawat di sana. Kita akan bersyukur. Ya, Jadi mereka aja menikmati. betul. Nah, kita harus menikmati.
Catat ya. Yang pertama, terima takdir, ketetapan yang Allah berikan kepada kita, apapun keputusan Allah, baik itu yang positif maupun yang baik. Bapak tahu gak kenapa mesti terima takdir Allah? Kayak rotan dijatuhin di lumpur hidup sampai 1000 tahun juga itu pasti adanya di atas. Kita nih kebanyakan taruh di lumpur hidup ngebrontak. Ya orang harus usaha. Lo usaha, makin tenggelam, mati lo di lumpur hidup. Betul. Soalnya nih kok dunia ini kan begini, Pak. Terima aja takdir Allah Subhanahu wa taala, terima. Nanti yang bisa mengangkat derajat kita ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada ayatnya, kalau kita nggak berusaha Allah nggak. Ya lo mesti yakin bahwa pasti Allah rubah gue, pasti Allah rubah gue. Coba cerita dulu, tuh di-cut dulu. Cerita tentang anggur. Bedanya orang kerja sama nganggur. Pengangguran. Anggurnya datang. Iya. Coba. Bedanya dengan anggur dan pengangguran. Iya. Betul. Iyalah kiai pengangguran lah. Iya. Jadi Pak, ada nggak kerja. Ada yang kisah yang populer, yang masyhur antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Iya. Ada yang berkeyakinan, berpandangan bahwa kalau kita mau dapat rezeki harus kerja keras. Betul, ya. Harus kerja keras. Ya. Kalau nggak kerja keras kita nggak dapat rezeki. Yang satunya gurunya pendapatnya tidak menyalahkan, benar itu, tapi tidak harus. Ya. Benar tapi tidak harus. Akhirnya muridnya Imam Syafi'i ini untuk membuktikan pandangannya, pendapatnya, dia keluar. Betul. Menemui orang yang sedang panen anggur. Iya. Sehingga dia bekerja, manen, angkat, ngemas, akhirnya selesai dapat upah anggur. Sehingga tambah yakin dia, pendapat saya paling benar. Kalau saya tadi nggak bekerja, saya nggak akan dapat anggur. Akhirnya pulang dengan bangga, dengan besar hatinya, bahwa pendapatnya yang benar. Tunjukkan kepada gurunya, Syekh, guru, ini tadi saya bekerja, sehingga, dengan bekerja sehingga saya dapat upah anggur. Ini anggur untuk guru Syekh. Alhamdulillah, Allah mengabulkan hajat saya. Saya ingin makan anggur, Allah kabulkan, masihlah kamu bekerja, dan sekarang anggurnya ada di depan meja. Kamu bekerja di kebun anggur, saya nganggur, menikmati anggur. Bekerja dapat anggur. Berbuat baik, menerima ketetapan Allah, anggur juga. Pilihan dengan penuh keyakinan. Bapak, walaupun tidak harus di ASDP pun masih bisa mendapatkan yang terbaik. Betul. Yakin dulu. Pasti saya punya uang 10 miliar per bulan. Pasti saya punya uang Tapi kan biasa setan ganggu. Dari mana? Kerja apa? Lawan. Lu jangan ikut-ikut, goblok. Lawan. Saya juga begitu, Pak. Dari mana tamu se-Indonesia mau datang ke RDI, dari mana? Dari Allah lah. Betul. Nggak lah. Ini dari Lombok. Nanti dari mana tuh? Lihat di daftar. Makanya NTB, Pak. Iya. Nanti Tuhan berikan. Lo nggak dikirimin daftarnya, tamunya. Ini dari Lombok. Yang kedua dari mana? Ada. Dari Malang. Ada, tenang aja. Jadi kita kadang kan dari mana tamunya Pak Haji? Kita udah nggak main Jabodetabek. Udah mainnya Indonesia aja. Betul. Surabaya, Malang, Klaten, Kebumen, Medan. Nah, mau saya
Bapak juga begitu. Soalnya setan ini pasti Pak. Karena setan itu nomor satu yang dihancurin apa? Ekonomi. Sudah ekonomi, rumah tangga. Balik lagi, ekonomi lagi. Hancurin lagi, rumah tangga lagi. Balik lagi, ekonomi. Begitu aja, dia cuma 2 Pak. Makanya dia bisik. Dari mana? Kerja apa? 10 miliar, usia kamu segitu. Lawan Pak. Loh. Gue emang gak termotivasi sama KFC. Makanan KFC, Kentucky Fried Kitchen. Iya. KFC. Betul. Setelah dia pensiun, sukses, kaya raya, tajir melintir. Seluruh dunia ada KFC. Betul. Bapak mau ke Mekah ada KFC, Bapak mau ke Dubai ada KFC, Bapak mau ke Amerika ada KFC. Jangan Bapak ke Semarang aja ada KFC. Betul. Itu kan udah pensiun Pak. Waktu dia jadi tentara, pangkatnya nggak naik-naik, kolonel. Yang lain pada naik jenderal, dia nggak naik-naik. Sampai sekarang pensiun kolonel, mereka namanya kolonel Sander. Nah, Bapak harus termotivasi sama itu. Jangan Bapak, iya juga ya, kerja apa ya 10 miliar. Iya juga ya, usia segini dari mana 10 miliar. Kok malah komen? Betul. Kata Allah, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngasih 10 miliar per bulan? Nggak bisa, kecil kata Allah. Datanglah kepadaku, mohon ampun. Datang Pak kepada Allah, mohon ampun. Dengan cara apa? Sholat tobat. Ya. Iya, sholat tobat. Karena udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki, Nasrullah. Dia sholat tobat 57 kali sholat tobat tiap hari. Cairnya berapa? 21 miliar. Kalau saya maunya 68 kali per bulan 10 miliar. Bisa? Harus. Harus Pak. Karena belum ini saya karena lihat di Bapak di YouTube ya. Cobalah dengan 18 kali kan Pak. Iya. Saya baru 5 kali aja Pak, udah KO Pak. 5 kali. 5 kali udah KO Pak. Sampai teman dari Jakarta yang cewek itu pernah kesini Pak. Iya. Udah sambil duduk aja nggak apa-apa dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Iya, saya bilang aduh nanti saya cobalah kalau bilang. Saya baru 5 kali Pak saya memberanikan diri. Sudah ya mau mungkin usia juga fisik udah. Iya. Kayak goyang-goyang dia bilang udah duduk aja kata dia bilang nggak apa-apa. Saya mencoba itu Pak. Walaupun belum kesini makanya saya terpanggil ke sini Pak. Gitu. Paksain terus Pak ya. Ya, jadi biar ke charger langsung. Langsung di charger. Jadi Bapak nggak lewat, istilahnya nggak lewat sambungan lagi, sambungan lagi. Udah langsung aja connect, langsung PLN gitu. Terus tahajudnya juga jamnya nggak keliru Pak. Ya mesti bangun jam 12. Lele dulu, ngerokok dulu. Ntar jam 3 banyak pikiran saya sedikitnya yang minta kalau jam 3 nih kan, banyak yang udah tidur. Ya baru saya lakukan tahajud. Rupanya salah Pak ya. Salah, jangan. Pak. Pikiran saya sedikit kalau yang ngadap Allah Pak. Itu maksud saya. Nah, soalnya setan godain terus Pak. Ayo. Betul. Ayo. Janganlah, lawan. Pasti bisa. Soalnya nih Pak, setan mempengaruhi kita gini. Dari mana 10 miliar? Betul. Kerja apa 10 miliar per bulan. Itu dia selalu lawannya begitu. Betul, Kita betul. kok malah larut sama dia. Iya juga ya. Dari mana ya 10 miliar? Kerja apa ya? Akhirnya kita tewang. Itu dah Pak. Terus sampai Dibuse buat orang. Jadi akhirnya buat aturan sendiri Pak, sholatnya bukan 5 waktu, maghrib sama subuh aja Pak. Sholatnya? Yang kita lakukan iya. Itu loh Pak. Itu orang kreatif Pak. Kreatif Pak ya. Terlalu kreatif paling mungkin Pak. Udah. Iya. Sampai begitu Pak. Apa ini godaan juga godaan kan? Makanya saya bilang. Iya. Lawan Pak. Lawan nih. Karena kalau soalnya gini Pak, Bapak nggak bisa ngandelin sama anak tercinta. Betul. Pada saat nanti amit bejang sampai Bapak meninggal, dikubur, dia nggak akan ikut ke kuburan kita, jadi sendiri. Betul. Pas dikubur, ditutup, diuruk, teman kita siapa? Baca Quran. Betul. Teman kita siapa? Sholat tobat. Teman kita siapa?
Selegowo itu sifat 18. Ya. Kalaupun dia ingat sama bapak, paling setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Akhirnya kita di dalam kubur nunggu kiamat lama bener. Allah, bangkitkan saya lagi. Lah kemarin lo udah dibangkitin, udah diajarin sama Aji Mbe RDAY kemana aja? Nggak dipraktekin. Iya juga. Makanya mumpung bapak masih sehat, lawan pak. Ya. Paksain ilmunya RDAY, paksain. Sholat taubat, paksain. Baca Quran, paksain. Walaupun nggak bisa, buka-buka dulu Al-Quran. Soalnya ngeri pak. Ngerinya apa? Bapak dia udah meninggal. Bapak saya udah meninggal. Saya nggak sempet pak nengokin kuburan. Kenapa? Karena sibuk nih privat terus. Betul. Lu juga nggak sempet. Iya, Pak. Karena jauh. Dia mah deket, bisa. Itu juga setahun 2 kali. Nggak mungkin tiap hari, nggak mungkin seminggu sekali tiap Jumat, ya kan? Jadi teman kita dikubur siapa? Itu tadi baca Quran. Dan itu tadi sholat tobat. Dan itu tadi ilmu 18 legowo. Makanya kan Jadi gue mesti lawan. Iya, makanya saya bawa anak ini Pak, kan juga salah satunya yang kadang-kadang mengetuk hati saya atau gimana. Pernah di dalam keadaan kondisi saya sulit Pak. Saya nggak ada uang, nggak ada ini. Dia pun samping saya kayak meneteskan air mata juga. Ada uang Pak, dia bilang gitu. Aku bilang belum ada, nanti kita sabar minta Allah. Ayo Pak, kita minta sama Allah. Saking nakalnya mungkin apa Pak, dia lihat teman-teman saya suka masang itu kan Pak, yang 4 angka itu. Iya. Ini Pak pasang itu. Iya, berarti kita bisa minta nomor dong sama dia. Nah itulah Pak, kadang-kadang dia juga itu Pak, kadang-kadang kalau saya lagi begitu. Minta nomor dong, 4 angka dong. Tapi kan saya pikir besok kocokan kameramen. 2 kameramen. Maksudnya istilahnya dua kameramen. begitu Pak, sampai dia pun terus ketawa. Ya kadang-kadang saya juga nggak tahu Pak minta uang Pak, minta uang apa? Allah minta uang. Saya nggak ngerti apakah dia meminta uang, kan saya nggak ngerti Pak. Bapak nggak ada uang nih, nanti marah minta, nanti udah minta Allah ya, minta Allah, dia bilang gitu. Itu kadang-kadang itu Pak. Nah inilah yang saya selalu mendorong dan sampai saya bawa ke sini Pak, gitu Pak. Nah saya kan akhirnya berpikir, ya teman-teman sih banyak kata, udah nanti dia tuh ada jalannya sendiri. Kamu dulu bisa nasihatin istrimu yang mau meninggal, takut belum siap meninggal karena masih ada mikirkan dia, kok kamu bilang udah jalan duluan aja nanti menyusul katanya. Ya kok bisa ngomong gitu, kok sekarang kamu yang takut katanya begitu Pak. Takut anakmu besoknya gimana? Ya teman-teman bilang udah nanti besok ada jalannya sendiri. Iya. Nah, soalnya kalau kita udah meninggal abadi Pak, nggak bakal bisa tapi kan diperbaikin lagi. Iya, kita kan harus mempersiapkan sekarang ini kan Pak. Iya. Nah, sekarang ini kan kita harus bagaimana dengan seperti yang saya minta ke Pak Haji nih. Bagaimana nggak kerja ini saya bisa dapat 10 M itu. Harus dan kita, pasti. Bapak kecil lah Pak kalau 10 M. Dulu waktu baru datang, bos udah berapa tahun di sini? 4 jalan 5 tahun. Waktu datang Bapak denger. Waktu datang utang lu berapa ya total? 100 miliar. 100 miliar Pak. Ibadah ekstrim dia nggak bisa. Sedekah ekstrim dia nggak bisa. Ya lo riado ekstrim. Dia paksain ke sini, bantuin saya sama anak yatim, ngawinin sapi. Tiap hari pokoknya lo harus ngawinin sapi. Gimana caranya biar sapinya itu berkembang? Kawinin sama dia. Alhamdulillah sekarang anaknya mirip kayak di semua. Mirip. Iya. Kembar. Jarang loh Pak sapi kembar. Kebanyakan sapi anaknya 1. Ini kembar Pak. Luar biasa. Nah mau saya Pak, coba Bapak ibadah ekstrim. Praktekin gimana caranya. Apa tuh ibadah ekstrim? Ya, apa itu Pak? Yaitu tadi sifat 18 jangan sampai ada. Ya, sifat 18 ini jangan sampai ada. Kita dengan sholat tobat itu Pak. Iya. 18 kali yang dari maghrib sampai isya itu. Nah dari 18 yang dominan mana coba Bapak perhatiin. 18 yang dominan mana coba? Yang dominan. 2 nih gelisah nih Pak. 1. Gunda gelisah 2. Terus ngeluh 3. Ya. Nah ini Pak. Dendam ini Pak. 4. Ya sama
kejengkelannya. 5. Apalagi? Saya tadi gilida udah. Ya kadang ngurung itu Pak. 6. 6. Yang dominan banget ada di diri Bapak, di hati Bapak. 6. Mungkin pikiran tuh Pak. 7. Iya. Lain lagi? Yang dominan dari 18. Baru 7. Tadi dendam sudah Pak ya? Udah, baru 7. Ya. Bawel ini Pak mungkin. 8. Ya. 18 semua ini Pak, kalau bisa ini yang udah nggak bisa ini lagi Pak, masuk semua. Cuman ada kadar-kadarnya gitu kan itu loh Pak. Sempurna ya. Iya, Sempurna. Allah ciptain Bapak sempurna. 18 ada semuanya. Iya. Pak, jangankan 18, 5 aja nggak boleh, jangankan 5. 1 nggak boleh. Ada gak Pak Ji di hadisnya atau di ayatnya? Ada. Coba terangin. Coba terangin. Ya, tentang Terangin. sifat itu, tentang jiwa itu Bapak. Terangin. Ada di ayat, ada di hadis. Yang bersinggungan sama tekanannya. Kalau di ayatnya, Bapak nanti buka di surat As-Sams. Allah bersumpah demi jiwa. Surat apa tuh Pak? As-Sams. Was-samsi wa duhaha. Nggak ngerti kita. Dan seterusnya. Nah, itu ada kata-kata demi jiwa. Allah bersumpah. Apa sumpahnya Allah demi jiwa? Dan penyempurnaannya. Apa itu? Allah itu menciptakan jiwa kita itu sesempurna mungkin. Sangat sempurna. Sehingga Allah bersumpah tentang penyempurnaan jiwa kita itu. Sehingga Allah, maunya Allah supaya kita ini beruntung, kata Allah, maka sucikanlah, bersihkan jiwamu. Bersihkan. Jadi qad aflaha man zakkaha, bunyinya begitu. Sungguh pasti sangat beruntung orang-orang yang menyucikan, membersihkannya, membersihkan jiwanya, karena Allah sudah menciptakannya dengan sempurna. Maka Allah murka Pak kalau kita mengotorinya. Di ayat selanjutnya itu wa qad khaba man dassaha, dan sangat bangkrut, rugi. Rugi. Orang yang akan merugi, orang yang akan bangkrut, orang yang mengotorinya. Wa qad, dan sungguh sangat niscaya pasti khoba, rugi. Siapa? Dasaha. Das. Kalau in English das, debu. Pasir, debu. sampah. Dasaha, mengotorinya, kotor, jadi sampah, jadi debu, mengotor, jadi kotor. Diserap ke bahasa Inggris. Dasar. Jadi nggak boleh kita kotori hati kita sendiri. Karena kita akan jadi merugi. Banyak hal. Itu di ayatnya. Di hadisnya Nabi berpesan dengan kata-kata ingat. Diawali dengan kata ingat. Bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya, beruntung. Seperti ayatnya Allah tadi, yang membersihkannya, membersihkan, bersih, disucikan, maka dia beruntung, bagus. Tetapi apabila dia itu busuk, maka rusak seluruhnya, kata Allah. Sama. Allah menyampaikannya apa? Mengotorinya, ngasih debu di dalam jiwa kita, dikotori, jadi rusak. Kita merugi, rusak ekonomi kita, rusak hubungan keluarga kita, rusak
pertemanan kita, rusak hubungan kita dengan masyarakat karena hatinya busuk. Betul. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Sama hati. Kata Allah, jiwa. Sumpah Allah. Nabi berpesan dengan kata-kata ingat. Bersinggungan antara hadis Nabi dan ayatnya Allah di Al-Quran. Maka ini Pak Haji selalu pesankan hajat apapun yang kita hajatkan, kita kunci yang harus kita pegang adalah bersihkan jiwa. Kecil aja nggak boleh. Jadi dalam bersihkan jiwa ini yang 18 ini, yang dengan kita sholat taubat itu setiap hari, Pak? Iya, jadi setiap itu hari, adalah syariatnya. Syariatnya, oke, untuk membersihkan. Kenapa Pak Haji ngajarinya dengan sholat? Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena dengan sholat itu maka tertutuplah perbuatan keji, mungkar kita, busuk kita itu terhapuskan dengan mohon ampun lewat sholat. Hajat terkabul. Allah berjanji Pak, kalau hati kita bersih tadi di ayatnya beruntung. Di ayat yang lain di surat Nuh kata Allah kalau kita bersih hatinya mohon ampun dilipat gandakan harta. Betul. Kata Allah mohon ampunlah. Jadi bahasanya dibalik Pak Haji, datang kepadaku mohon ampun, pasti akan kuselesaikan semua urusanmu. Amin. Itu di ayatnya Allah surat Nuh. Bahasa mudah dicernanya bahasa Pak Haji itu. Kalau kamu punya urusan pengen selesai, datang kepadaku. Untuk apa ya Allah? Mohon ampun. Bersihkan itu. Terkabul pasti. Dengan cara apa? Tidak usah tanya. Allah dengan cara apapun bisa datang kepada kita. Bapak coba lihat di Indonesia korupsi sampai berapa? Nggak ada tuh. Baru aja sekarang rame. Dulu mana nggak ada. Aman, tentram, sentosa. Dari zamannya Pak Harto presiden. Karena dulu berarti setan sama jinnya bersahabat, Pak. Iya. Uang setan sama uang jin Pak yang habis berantem aja. Makanya mau saya Bapak datang ke Allah, nanti Allah yang nyelesain. Betul. Tapi kan kita datang ke Allahnya setengah-setengah. Pada nyaat ngerjain, setan godain. Ngapain? Lo dari enak-enak kayak dulu. Enggak lah. Gue harus kerjain. Gue harus datang ke Allah. Datanglah dengan sholat taubat. Tobat. Jadi sholat taubat tuh seperti apa sih Pak Haji? Nyuci baju pakai pemutih, betul. Biar pada saat kita pakai di acara kondangan, resepsi, kita nggak dilihat orang. Tapi kalau kita nggak dicuci, pada saat kita kondangan kan kelihatan ya bajunya. Betul. Jadi saat bersih Pak ya. Iya, kata Allah, udahlah datang kepadaku mohon ampun. Datang kepadaku mohon ampun. Datang ke Allah cuman mohon ampun. Nggak pakai ABCD. Datanglah kepadaku mohon ampun. Yaitu tadi dengan sholat taubat. Nah makanya Bapak 68 wajib. 68 wajib Pak ya. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang 7 kalau Bapak 70, saya ringkesin deh 5 dia deh. Jadi 50, 10, 50, 68. Kalau Bapak 70 berarti 88. Kalau 88 berarti bukannya sholat tobat tapi salep 88. Berarti Bapak gatal. Ada kan salep 88? Zaman dulu kita kecil. Oh masih? Masih ada sekarang Pak. Oh masih? Masih. Salep 88? Masih Pak. Ya ampun. Bukannya sholat malah kukur-kukur. Iya Pak. Jadi apakah dengan saya maksain sholat tobat masalah selesai? Setuju. Kan belum dipraktekin. Masalah belum, selesai apa enggak? Itu urusan Allah. Jangan bilang emang bisa dengan sholat tobat aja selesai. Allah aja nggak ngomong begitu. Emang lo Tuhan? Yang penting kan gue berbuat dulu, berbuat.
Kita nih Pak, kadang nih agamanya masih cetek. Istilahnya baca Quran juga baru sedikit. Kita selalu ngomong dosa, gak bakal diterima. Kata Allah, lo belagu bener, lo baru punya jamaah segitu aja udah kayak Tuhan lo. Gue aja nggak begitu. Udah aja biar dia tobat dulu. Yang penting dia tobat dulu, jangan langsung dihujat, jangan langsung dihardik. Kita kan enggak, lihat di YouTube Pak. Orang dihujat, dijelek-jelekin, kekurangannya cari-cari. Kata Allah, emang lu nggak punya kekurangan lo? Kekurangan orang dicari, kekurangan lo nggak kelihatan apa? Jelas kekurangan lu. Iya, iya. Lu lihat tuh, gitu bahasanya. Jadi udah Pak, jangan dengerin orang, kerjain itu. Kenapa? Buat tabungan kita dikubur. Iya, Pak. Ngeri. Berarti gue nanti kalau ada di YouTube, kalau ada sesuatu yang jelek, gue nggak boleh ikut-ikutan. Jangan, nggak boleh. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Betul. Rezeki kita pasti beda. Dia mesti nyari, gue mah nggak mau nyari. Katanya RDA ya kan, duit kejar kita. Lo lihat kupu-kupu. Biar Bapak termotivasi, kupu-kupu. Ya, Bapak, dengan kita bersih hati, bersih jiwa kita, apa yang disampaikan Pak Haji, rezeki seperti tadi kurma tadi, anggur. Tadi, Iya. rezeki yang datang, anggurnya yang datang. Bapak, kalau Bapak pengen megang kupu-kupu, menikmati keindahannya kupu-kupu, Bapak tidak harus lari mengejar kupu-kupu yang lagi terbang. Bapak bisa jatuh bangun, capek, lelah, butuh waktu panjang. Kupu-kupunya kepegang juga rusak. Bapak cukup tanam bunga yang indah semerbak mewangi di lingkungan rumah Bapak. Rumahnya jadi indah, kebunnya indah, kita menikmati tamannya, kupu-kupunya datang. Kita tinggal menikmati, melihat, nggak usah ngasih makan, nggak usah ngejar. Dia sudah berhamburan, berterbangan di sekitar rumah kita. Warna-warninya kita menikmati. Begitu juga hati kita, kalau bersih, kita tanam taman hati, hatinya ditanam tanaman yang bagus-bagus, maka yang datang pasti yang baik-baik. Orang baik datang, titip uang ke Bapak, kasih proyek ke Bapak, bukan tipu-tipu. Kasih pertemanan yang baik, teman-teman yang lama datang, kasih modal untuk usaha, rezeki datang. Betul. Bapak tinggal menikmati saja, karena ditanam taman hati yang sempurna tadi. Karena Allah menciptakan hati dalam kesempurnaannya. Allah bersumpah murka kalau dikotori. Dijamin oleh Allah rezeki datang. Kata Allah, beruntung. Itulah yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita, dekatkan diri kepada Allah. Nah, mau saya Bapak tuh duduk manis, ya Pak, rezeki datang. Rezeki itu ibarat kupu-kupu. Ibarat kupu-kupu. Jadi Bapak duduk manis, rezeki datang. Cari apa? Bapak tanam kebaikan. Nah, kebaikan apa? Itu tadi nggak boleh punya sifat 18 sama siapapun. Ada aja nanti rezeki datang. Orang nganterin rezeki, orang nganterin order, orang nganterin proyek. Bos, temenin gue dulu yuk. Kemana? Ke Papua. Lagi lah, ada proyek gue di Bintuni. Ada proyek gue nih di Papua. Apa? Pengiriman dari sini ke sini. Ya udah. Oh, ini namanya rezeki datang sendiri. Begitu di hari tua kita. Orang ngobrol-ngobrol. Kita dijadiin kayak konsultan. Kita dijadiin sebagai apa? Narasumber. Dapat lagi. Lumayan, dapat 100 juta, gede-gede 200 juta buat narasumber. Dikumpulin bener sebulan 10 miliar. Saya maunya begitu, Pak. Kita kan enggak. Di usia kita
siapa yang mau ngasih kita? Kata Allah, kok nanya, bukan berbuat, nanya. Kalau nanya gue nggak mau jawab lah, kata Allah, nggak ada gue. Gue maunya akan aku lipat gandakan, bukan istilahnya gue kasih, tapi aku lipat gandakan. Ada gak ayatnya? Ada ayatnya di Al-Quran. Ayat apa coba? Surat Nuh ayat yang ke-12. Jadi bahasanya wayumtitkum, jadi dilipat gandakan, bukan sekedar diberi. Kalau diberi itu sekali selesai, kalau dilipat gandakan berkelanjutan. Jadi 10 miliar, besok bulan depan 10 miliar lagi, besok bulan depan 10 miliar lagi, besok bulan depan 10 miliar lagi, begitu. Hari ini kita dikirim Bapak dari Lombok, sama nanti dari mana satu lagi? Malang. Dari Malang. Kemarin ada dari Surabaya. Iya Pak, saya kadang-kadang sampai investasi saya kejual 300 juta, hitungan 3 bulan udah habis. Nggak apa-apa Pak, nanti kan Bapak belum kenal RDAY. Nanti kalau udah kenal RDAY dipraktekin. makin kembang lagi, Pak. Iya, jadi investasi yang dulu jalan sendiri. Nggak usah dipikirin. Saya pikirin, Pak. Iya, Bapak jangan mikirin. Duh, uang saya 300 juta. Jangan Pak. Jangan ya. Jangan, ngapain? Itu kan udah berlalu. Iya. Makanya kita diciptain sama Allah nggak bisa nengok ke belakang. Iya. Kalau kita bisa nengok ke belakang, ingat masa lalu, kita ke depan. Tatap ke depan. Berdua harus sukses. Amin. Duduk manis, duit datang. Duduk manis, duit datang. Kita udah liburan. Iya. Bawa anaknya ke Australia, bawa anaknya ke Eropa. Duit udah datang kok, orang tinggal ngebel, bos. Bisa, Gimana? Pak, balik kampung ke Yordania. Hah? Bisa balik kampung sama Yordania. Ke Yordania, Dia kan ke orang Ethiopia dulu. Bapaknya kan orang Yordania, Pak. Yordania, ke Ethiopia dulu. Ke Ethiopia, ke Uganda. Gitu, nyamain kulit. Iya. Jadi kulitnya putih bener. Betul, dan kita ini dulu. Apa umroh ya, Daya? Iya, pokoknya maunya saya, Bapak bisa nggak bisa, sugestinya harus kuat. Ya. Gimana cara? Itu tadi. Paksain. Sifat 18 jangan dilanggar. 18 itu, Pak. Ya. Iya, paksain. Sholat tobat dikerjain. Paksain, bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Jam 00 mandi. Mandi, senyum dulu. Senyum dulu ya. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran, baru 12 juz. Baca Quran ini loh. Gak apa-apa, Bapak kalau nggak bisa baca Quran, beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Terus Ada. ada memang, terus gimana, Pak? Ya, atau Bapak baca balik Al-Quran dibolak-balik, lihat lama-lama Bapak nafsu pengen baca. Bisa? Bisa, Harus bisa. Harus bisa. Ajarin, manggil duit, centong 10 miliar. Ajarin. Ini Pak, Iya. ini ada uang bibit dari Pak Haji Nggih. untuk dipakai umpan. Umpan. Panggil teman-temannya. Nggih. Jadi ini jadi umpannya, ini uang bibit namanya. Oh, merah. Uang bibit dipakai untuk manggil teman-temannya. Ngorek Wah, gitu ya? silah, Iya. ini manggil teman-temannya dia. Iya. Jadi ini jangan dipakai untuk Belanja. simpen aja. Setiap hari dipraktekkan. Ucapannya begini. Setiap hari itu setiap jam atau setiap hari aja? Setiap hari jam habis sholat. Habis sholat. Ya. Nanti ada kertasnya tak kasih. Ya. Jadi, ini contohnya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Amin. Yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng, Iya. ganteng datang ya.
datang ke rumah saya sini, masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Itu nanti ada di kertas, Pak. Saya butuh uang 10 miliar. Siap. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Nanti bahasanya diolah lagi Bapak sesuai bahasa yang enak Bapak. Intinya ini suruh ngundang uangnya sebanyak, baik itu dolar, euro, pound sterling, dinar, semuanya boleh diundang ke rumah Bapak. Dia akan datang. Jangan tanya bagaimana caranya datangnya, itu urusan Allah. Kita berbuat. Amin. Pak, yang diterangin sama Bapak tadi tuh 1, 2, 3. Sholat tobat nggak boleh bolong. Bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, menerima takdir Tuhan. Bapak nggak boleh protes atau bla 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 yang tadi diterangin. Ada gak yang Bapak masih belum nyambung? Yang belum dinalarin? Yang diterangin tadi. Sama-sama orang Solo. Ya, maksudnya kami ini cuman ini tadi berangkat. Saya belum bisa mendapatkan kayak saya datang ke sini sebetulnya tadi Pak. Dia langsung ada kecemburuan juga sih kalau dari 18. Iya Pak Haji kok begini apa mobilnya banyak gini, Pak Haji tahu nih mobilnya ini banyak gitu kan. Nggak apal kan 123 unit nggak apal. Engkel ada berapa, truk ada berapa, Elf ada berapa, Pajero ada berapa, Fortuner ada berapa. Saya ngapal cuman Hammer 1, Rubicon 1, Alphard Velfire 2, Alphard yang biasa 2. Makanya timbul Land Cruiser. Iya, makanya saya bilang timbul. CRP saya nggak hafal. CRP saya ada berapa ya? Akhirnya kata mau pasti diri saya kan. Iya. Kenapa gua nggak bisa sih? Kan gitu. Aku harus berguru dengan Pak Haji dengan Pak Haji. Iya, kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Kalau kita datang ke guru yang miskin aja miskin. Iya, yang ada Bapak ngebiayain gurunya. Betul sekali. Gurunya minta dong, saya mau bikin acara ini. Minta dong, saya mau bikin acara ini. Aduh. Upah 7 upah ini ada macam-macam nih Pak. Nah, cari guru yang kaya raya tajir melintir. Betul sekali Pak. Biar Bapak ketularan. Kalau Bapak ngobrol sama Haji Marco batuk, pasti Bapak ketularan batuk. Bapak lihat Haji Marco ngupil, pasti latah Bapak ikut ngupil. Betul. Jadi cari yang kaya raya tajir melintir. Pasti. Jadi Bapak kaya raya tajir melintir. Teman-teman saya dalam guyonan itu, lu ke dukun mata lu buta dua-duanya katanya kan. Tapi lu ke kiai mata lu satu yang menyala. Tapi kalau ke orang yang lebih kaya sama kita, dua-duanya melek katanya Pak. Setuju. Setuju. Gitu Pak. Itu Pak. Makanya inilah yang termotivasi. Kalau Bapak bertanya tadi seperti itu, saya cuma bisa menyampaikan itu aja Pak. Jadi Bapak pas kesini lihat kuda, sapi, kerbau, mobil. Ini kalau bangunan. Kalau saya Pak gini kan ngambil tua duduk ngokok liatin enak kan Pak ya kan. Iya saya bilang aduh kenapa nggak bisa begini, makanya terlambat saya ini. Belum ada kata terlambat Pak ya. Nggak ada lah, nggak ada kata terlambat. Berbuat. Karena dengan Bapak berbuat, wow, Allah luar biasa. Karena kata Allah, bikin takjub aku. Betul. Biar aku bikin takjub kalian. Gimana aku mau bikin takjub kalian? Orang kalian gak bikin takjub aku. Bikin takjub aku. Biasa orang sholat tobat 1 kali salam 2 rakaat setiap hari. Ini lo meraktekin 68 kali salam sholat tobat. Betul. Berarti kan kita udah di atas rata-rata. Iya. Orang tahajud biasanya 3:30. Ini kita tahajud jam 00. Udah di atas rata-rata.
Biasanya orang habis tahajud itu tidak ada yang baca Quran. Adanya baca Quran nanti habis sholat subuh. Kita habis tahajud baca Quran. Tidak ada orang sebelum tahajud mandi. Kita kok mandi. Tidak mandi ada. Dulu atau tahajud, Pak? Apa? Mandi dulu. Mandi kan? dulu. Baru kita tahajud. Di mana-mana orang sebelum tahajud wudu tahajud. Kita enggak mandi. Mandi dulu. Tidak ada orang bangun tidur senyum. Tapi di RDAY bangun tidur harus senyum. Di mana coba Pak? Bapak belajar kemanapun nggak ada yang ngomong bangun tidur wajib senyum. Lu mesti hormatin malaikat. Kan lu tidur dijagain sama malaikat. Coba dong lu kasih senyum sama malaikat. Biar malaikat nanti berteman sama lu. Jadi kalau lu mau disiksa kubur, kan yang siksa malaikat. Malaikat yang lu senyumin dia bilang, jangan keras-keras. Dia baik loh. Waktu dia hidup, tiap hari gue kalau pagi disenyumin sama dia. Akhirnya kan kita pertemanan. Maksud dari manusia hidup nggak berteman sama malaikat. Kan kalau tidur malaikat jagain kita. Kita enggak. Bangun tidur sekarang yang dicari apa? HP. Iya. Kok HP sih? Senyumnya mana? Senyumlah. Terima kasih malaikat. Terima kasih Allah. Pagi ini saya masih dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Terima kasih. Nah, kita kapan ngucap itu? Nggak pernah. Yang ada kita bangun tidur, loncat langsung ke toilet. Beser. Ini kita lihat HP dulu berarti. Lihat HP dulu. Pas dilihat, nggak taunya bil tagihan. Bahwa gue pengen lempar aja nih HP. Bil tagihan jatuh tempo. Tuh HP-nya tuh, di bawah. Centongnya mana tuh? Centongnya. Kamu buat sini dumputin aja makan. Oh iya, ntar dikasih. Nyari uang kamu. Iya. Kasih centong, kasih 2. Ini kita yang dicari jangan ini, Pak. Yang dicari Allah dulu. Terima kasih Allah. Pagi ini saya dikasih umur panjang, rezeki panjang. Begitu. Saya sama putra tercinta dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Jadi kalau di Al-Quran, berprasangka baiklah kepadaku. Kita nggak pernah loh Pak prasangka baik. Yang ada kita julik terus, kesel mulu, protes mulu. Nggak boleh. Jadi mulai hari ini nanti Bapak rubah. Kalau mindset harus rubah Pak ya. Iya. Kalau gurunya kaya raya tajir melintir, kalau gurunya punya hammer, Bapak harus punya hammer. Kalau gurunya punya Robicon, Bapak harus punya Robicon. Kalau gurunya punya Alphard Velfire 4, Bapak harus punya Velfire 4. Kalau gurunya punya Pajero nggak kehitung kita ya. Fortuner kita nggak kehitung. Bapak juga begitu. Begitu. Bisa, harus bisa. Dan pasti bisa. Jadi nomor 1 Ji, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau sekarang kan kita enggak mikir, komen, ngeluh, buang. Saya nggak mau. Bisa? Ada lagi ya pertanyaan? Saya berusaha. Semangat. Ya. Iya. Jadi Bapak Jangan sampai paksain. kita kena naik isu pantar Pak. Kita harus rubah. Ya. Isu pantar kan hisap susu pantatnya bergetar Pak. Kita harus naik Apa? Pajero. Apa? Hisap susu pantatnya gemetar. Isuzu Panther. Isuzu Panther. Isap susu, Pantat bergetar. pantat gemetar. Bini gue dah. Bini gue nonton, papa gue Makanya nih, Pak, banget. Teman-teman sana nih, kamu namanya waspada. Jadi Waspada, betul. artinya apa Jadi kan waspada? waspada dulu kalau waktu zamannya SMA, memang wanita selalu pasta dengan aku, ya. Terus suatu kerja waspada dia bang kan, ya, wajib setoran pada atasan. Nah, kalau nggak setor kan turun-turun Pak pangkatnya. Iya. Kan? Nah yang sekarang udah kamu terakhir waspada, wajib setor pada Allah. Oh, luar Jadi itu, biasa. Pak. Nah, Bapak paksain ya, itu praktekin ya. Saya mau dan saya sabdain, Bapak harus cair 10 miliar tiap bulan. Tiap bulan. Harus tiap bulan. Mudah-mudahan Karena besok nanti dapat, yang Pak, ya, langsung Pak, ya. Hah? Mudah-mudahan besok dapat langsung Pak. Ya. Jangan mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan lagi. Harus Pasti. bisa dapat. Karena yang bisa ngangkat derajat Bapak
cuman itu. Iya. Nah, nanti ilmu kearifan lokal buat dia, Ya, cari cincin emas, betul. dikerok di lidahnya. Kalau pas azan duhur, Iya. setiap hari, Mulai kira-kira umur papahnya taruhlah 50 tahun. Kira-kira umur mamahnya 50 tahun. Jadi selama 100 hari. Karena adanya papah mamahnya berhubungan, iya. dia lahir. Jadi kira-kira 100 tahun, 150 tahun, 50 tahun digabung, atau 60 digabung, 120. Berarti 120 hari dikerok. 2, biar dia normal. Bapak cebok alat kelamin Bapak bangun tidur. Sebelum Bapak pipis cebok dulu alat kelamin. Nah, itu buat masak nasi, buat bikin minuman. khusus buat dia. Khusus buat dia. Sembuh total. Normal. Jadi Mas ini kita bersihin selama 12 120 hari kalau 120 umur papanya hari. kira-kira 60 tahun, 60 tahun. Kalau papa umurnya 50, ibunya 50 berarti 100 hari. ibu Ambil yang jarak jauh aja dah 60. Bapak kandungnya nggak tahu nih kita, ibu Ya, kandungnya 120. aja umurnya tuh. Ya, nggak apa-apa. Paling minim 100 hari. Ya. Sembuh normal. Nanti Bapak bingung, Pak. Saya lihat dulu kecil, oh beda nih ilmu kearifan lokal. Lidahnya dikerok pakai emas. Iya. Nah, cincinnya sebelum dikerok diikat tali dulu. Itu Takutnya udah pas pernah dikerok kita sama dia lakukan. ditelan. Tarik. Ya, kita pernah lakukan waktu bayi kan orang Jawa gitu, Pak. Iya, Maksudnya, dia bisa ngomong. Kok nggak ini? Tapi kok satu mujizat saya juga, Pak. Dari itu saya nggak pernah ngajarin dia belajar, baca gitu. Bisa sendiri. Iya. Itu. Berarti sesuatu yang luar biasa. Nah, itu loh Pak yang saya Berarti tahu. anak bawa rezeki. Berarti ini namanya anak mahal. Betul. Anak mahal bawa rezeki. Jadi Betul. Bapak nanti kerok. Ya, Pak, Cincinnya ya, sama. diikat pakai tali. Jadi kalau dia nanti nakal pengen ditelen, tarik. Ya. Kerok lagi. Betul. Pas ajan duhur. Iya. Udah tadi normal. Ajan duhur ya. Pas ajan duhur. Dia ngerok sendiri boleh. Bapak yang ngerokin boleh. Iya. Udah normal. Nanti orang bilang, hah? Iya. Kok bisa? Bisa lah, ini ilmu kearifan lokal, Bos. Kayak anak kecil dulu, zaman kecil. Jedotan. Kan diuyup pakai rambut ibunya. Iya. Nggak benjol. Iya. Ini kan sesuatu yang luar biasa ilmu kearifan lokal. Oke. Bisa? Siap. 10 miliar ya? Tiap bulan ya? Ya. Harus ya? Dirubah 1 hari dong, Pak. Iya, harus. Sip. Terkabul. Cair 10M. Terkabul. Pasti. Ya. Terkabul. Ya.